Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusratul Lailia dari SMA Hadijah Surabaya. Saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan LPTK Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat duduk semuanya. Adinda, hadir Bu. Aida, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Bahardin. Sebelum Bu Leli memasuki materi, saya mau bertanya sih, kok Bu Leli penasaran? Mas El, rambutnya itu keriting sama lurus ya, nak? Keriting? Oh, rambutnya keriting. Kayak sama mama atau sama papa yang gitu? Sama papa. Papa yang keriting, kalau mama? Kalau mama lurus. Papa keriting, mama lurus. Berarti El mirip siapa? Papa. Papa? Iya. Kira-kira tahu nggak ya kenapa kok mirip papa? Karena faktor G. Faktor gini, kok pinter banget sih? Tahu dari mana itu? Sudah baca-baca dah? Sebelumnya mungkin ada tanya-tanya ke papa gitu? Iya. Oh, ada faktor gen. Faktor gen dari siapa? Dari papa. Dari papa, terus diturunkan ke? Enggak. Ke saya. Diturunkan ke? Enggak, apa ke L? L. Diturunkan ke L. Gimana nanti mama melakukan fertilisasi dengan papa ya, sehingga menghasilkan L. Di situ ada faktor keturunan yang dinamakan gen. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya, nanti kita akan belajar tentang yang disampaikan terkait N, yaitu adanya faktor keturunan dari induk ke keturunannya. Nah, itu di pelajaran kita dinamakan dengan hereditas pada hukum Mendel 1 dan 2. Kenapa kita harus belajar itu? Agar kita tahu bahwa dengan adanya hereditas pada hukum Mendel 1 dan 2 itu akan membuat keturunan mungkin lebih unggul, lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kita akan tahu. Untuk pelajaran hari ini, biar kita tahu apa sih goal kita hari ini, apa sih tujuan kita hari ini, boleh tunjukkan tujuannya sebentar. Kalian bisa juga nanti ketika kita membahas materi atau LDS, kalian bisa membuka e-learning, sudah Ibu taruh di situ lengkap ya, terkait materi, LDS, bahan ajar, semuanya ada di sana. Sekarang Ibu tunjukkan dulu. Oke. Jadi, indikator kita hari ini yang pertama adalah memahami pola-pola hereditas pada hukum Mendel dengan IPK yang pertama menjelaskan pengertian hukum Mendel 1 dan 2, membuat diagram penghilangan monohibrid dan dinihibrid, membedakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, menghitung rasio fenotip F2 pada contoh penghilangan monohibrid dan dinihibrid, menghitung jumlah macam gamet pada hukum Mendel 1 dan 2, menjelaskan pengertian kriptomeri dan epistasis hipostasis, menghitung perbedaan rasio fenotip hasil penghilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat interaksi gen. Tepatnya yang akan kita bahas hari ini terkait kriptomeri dan epistasis hipostasis. Oke. Tujuannya dengan menggunakan PBL, boleh pakai modul PBL, harapannya kalian sebagai siswa dapat apa? Satu, menjelaskan pengertian hukum Mendel 1 dan 2 dengan benar, membuat diagram penyilangan monohibrid dan dihibrid dengan tepat. 3. Membedakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan tepat, menjelaskan pengertian kriptomeri dan epistasis hipostasis dengan benar, menghitung perbedaan rasio fenotip hasil penghilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat interaksi gen, yaitu kriptomeri dan epistasis hipostasis dengan tepat, menghitung jumlah macam gamet pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan benar, menunjukkan objek di lingkungan sekitar kita berkaitan dengan peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel dengan tepat dan kreatif, melaporkan secara lisan dan tertulis hasil simulasi penyimpangan monohibrid dengan penuh tanggung jawab, melaporkan secara lisan dan tertulis hasil simulasi penyilangan dihibrid dengan penyimpangan semu hukum Mendel dengan tepat. Masih semangat ya, nak? Melaporkan secara tertulis hasil menghitung perbedaan rasio fenotip hasil penyilangan dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel akibat interaksi gen, yaitu kriptomeri dan epistasis hipostasis. Nah, sekarang Bu Leli ada gambar. Adakah yang tahu ini gambarnya siapa? Ayo kasih tahu, masa gak ada yang tahu? Yang mana?
gambar ini? Atau mungkin ibu bertanya ya? Kira-kira Rafathar itu mirip siapa? Nagita. Oh, siapa tadi yang silakan sebut nama? Salsabila. Salsabila. Silakan sebut nama Salsabila. Mirip siapa nak Rafathar itu? Mirip Nagita. Mirip Nagita. Dari apanya kalau boleh tahu? Alisnya, bentuk alis. Bentuk alis. Oke, kita cek. Iya, kamu itu banget ya, Mbak. Bentuk alisnya mirip Nagita. Kira-kira kenapa bentuk alis Rafathar kok mirip Nagita? Ada apa? Soalnya gen dari Nagita turun ke Rafathar. Gen dari Nagita diturunkan ke Rafathar. Apakah langsung diturunkan atau terjadi peristiwa sebelumnya sehingga terturunkan? Ada peristiwa sebelumnya sebelum menurunkan. Iya, peristiwa apakah itu? Yang keras Mbak, siapa namanya? Ya. Fidela. Tadi Salsabila, sekarang Fidela. Terjadi peristiwa apa? Jadi ada gennya Nagita bertemu dengan gennya Raffi Ahmad sehingga terbentuk fertilisasi sehingga menghasilkan Rafathar. ya menghasilkan siapa nak? Rafathar. Sehingga dia juga Rafathar. Ayo tanya. Nah, ini kira-kira bunga apa ya? Ada tulisannya ya? Bunga. Tadi itu warna biji, sifat kulit, warna buah yang muda, letak bunga dan lain-lain. Itu akan bagikan kelompok ini kan sudah dibagi di yang kemarin ya sudah di info ya. Nah, nanti akan ibu bagi LDS di sini. Insya Allah akan benar-benar memahami terkait apa itu hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel, kriptometri dan ekstasi psikosis. Bisa berdiskusi. Oke. Bahan aja semuanya. Dibuka di pertemuan 12. Di situ lengkap ada bahan aja LDS, PowerPoint Daily. Nanti ada quiz juga. Silakan berdiskusi. Apa nih nilai keaktifan kalian, kerjasama kalian, ya? Oh ya, kita urutkan ya, biar tidak bingung. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuka hatinya boleh silakan. Udah melarang buka HP, silakan dibuka hatinya, buka elektroniknya. Akan ibu nilai selama diskusi ya keaktifan kalian dalam kelompok, tanggung jawabnya seperti apa, kerjasamanya bagaimana dan saling menghargai, memberi kesempatan orang lain untuk menjawab atau menyampaikan idenya. Petunjuk. Kalian boleh mencari sumber informasi dari manapun. Kalian boleh googling, boleh dari YouTube, boleh. Dari bahan ajaran dari ibu boleh. PPT-nya sudah ada di editing, bisa dibuka. PPT-nya ada sekarang. Siva bisa? Ngerti ya tadi yang ibu jelaskan? Oke, sekarang dibuka LDS-nya untuk masing-masing kelompok yang sudah dibagi kemarin, yang sudah diucapkan. Sudah diskusi ya dengan kelompok masing-masing ya? Sudah dimasukkan juga di e-learning? Sudah. Oke, sekarang kita akan membahas one by one yang ada di LDS ya. Langsung ya, kita ke masalah pertama. Coba ini yang mendiskusikannya adalah kelompok 3. Silakan.
dibaca. Masalah pertama, tadi kan gambar silsilah. Dibaca dulu. Tadi kan gambar silsilah, dibaca dulu. Ya. Yang lain bisa diperhatikan karena siapa yang tunjuk kalian untuk menanggapi atau bertanya. Silakan yang keras suaranya. Masalah pertama, perhatikan gambar silsilah pertanyaan dalam menjawab pertanyaan menggunakan dengan konsep prioritas pada hukum ekologi. Dari gambar peta silsilah di atas, apakah wajah A, L mirip dengan Naya dan Dul mirip dengan Ahmad Dhani? Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Hubungkan dengan konsep prioritas. Jawab, ya, karena terjadi fertilisasi yang membentuk arus L dan Dul dari gen parental ayah dan ibu, dan terjadi perbedaan gen masing-masing anaknya. Dan wajah A dan L mirip dengan Naya dan Dul mirip dengan Ahmad Dhani. Oke, jadi jawaban yang bisa kita ambil apa tadi? Bahwa wajah Al dan L benar ya mirip dengan Maya. Sepakatkah di kelas? Kalau wajah Dul mirip dengan Ahmad Dhani, sepakat? Jadi dikatakan Mbak Frida tadi karena apa tadi? Karena ada fertilisasi antara ya, fertilisasi itu berarti dia membawa apa? Yang keras? Iya, gen dari ayah sama gen dari ibu. Jadi N ya, sehingga menjadi simbol 2 Iya, Mbak Fidela silakan bertanya. Satu nilai ya? Satu itu berarti hitungan berapa? Satu. Saya cuma bisa bersifat ya. Oke, jadi pertanyaannya untuk nomor 1 tadi hukum Mendel berapa konsepnya ya? Untuk nomor 3 dijawab hukum Mendel berapa nak? Satu. Hukum Mendel 1, karena apa? Dihubungkan dengan konsep hukum Mendel 1. Karena cuma membedakan sifat wajah. Karena memiliki satu sifat beda. Memiliki satu Sifat sifat beda. Apa yang dilihat? Wajah. Wajah. Dan itu diturunkan dari siapa? Parental. Dari parental, yaitu Indo, yaitu dari Maya sama Ahmad. Dari. Nah, tadi sudah saya menjelaskan bahwa dia kan ada gamet tadi. Gamet itu kan berarti dalam pembentukan gamet dan akan memisah. Nanti ketemu separuh mama, separuh papa, lalu menjadi anak. Bagus banget. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa ya? Oke, terus kemudian kesimpulan bahwa hukum Mendel tadi ada hukum Mendel berapa? 1 dan 2. Nah, perbandingan pada hukum Mendel 1 untuk fenotip adalah 3 banding 1. Seperti hukum Mendel 2 tapi ada belokannya. Belokannya tapi kalau belokannya itu dipecah lagi itu sama dengan hukum Mendel 2. Makanya disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi karena selama diskusi dari awal sampai akhir, Bunda nggak bisa membedakan karena semua kelompok aktif semua. Ya, jadi Bunda nggak bisa membedakan. Next time ketemu lagi sama Bunda ini tema selanjutnya adalah membahas tentang polimeri. Itu juga penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalian sangat aktif sekali. Boleh ya, aku satu kali lagi. Terima kasih banyak Nak ya. Semoga hari ini ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke.